Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya lagi santai-santai ya. Masih banyak yang minta saya untuk membahas mitra Shizuka gitu. Bang, bahas petaka. Waduh, bilangnya petaka ya. Petaka mitra Shizuka yang ngasih cashback katanya. Wah, apakah itu ciri-ciri Ponzi? Mau scam? Ya iyalah, orang Shizukanya udah scam kok gitu ya. Udah kantornya udah kosong gitu kan. Kantor-kantornya udah kosong nih. Ada cuplikan video kantornya udah kosong gitu ya. Nah, Kalian tonton kita aja nih, sempat juga kantornya tadi udah itu kosong. bertanya-tanya dengan tetangganya Mitra Shizuka Oke, jadi dan petakanya gimana hasilnya. ya? Seperti biasa, ciri-ciri Ponzi. Salah satunya ngasih event gede-gedean. Kayak cashback ini kan modus e-commerce ya. Cashback, terus event gede lah, berhadiah gitu kan. Itu ciri-ciri udah mau scam tuh, udah gejala scam gitu. Dimulai dari ini, company anniversary. Oke, mau merayakan ulang tahun Mitra Shizuka. Oh, tepat di ulang tahunnya mungkin ya, tepat di ulang tahunnya scam. Karena ada cashback sampai 30%. Gokil, gokil, gokil ya. Mitra Shizuka cashback hingga 2 juta rupiah. Hanya 500 orang pertama untuk hari ini. 500 orang pertama katanya. Ya, tahu 500 orang pertama dari mana tuh? Mungkin lebih ya. Ya, mungkin banyak nih yang kena rayuan ya. Di akhir-akhir Mitra Shizuka kasih cashback mungkin sampai 500 orang yang ikutan cashback ya. Yang ikutan event dan dapat cashback. Dapat nggak tuh cashbacknya? Ya, dapat nggak? Enggak lah, orang kabur kan scam gitu ya. Makanya ini ciri-ciri money game skema Ponzi yang udah mau kabur tuh mereka kasih event buat menyedot dana masyarakat lebih gede lagi. Ponzi kan kayak gitu. Kalau udah scam sebisa mungkin mereka menggondol duit membernya, para investornya, investor investasi bodong gitu kan ya. Let's have a party. Wih, cashback hingga 2 juta rupiah. 22 bulan 11. Any celebration. Ya mungkin bandar Ponzi Mitra Shizuka ya. Para scammer-scammer, para penipu investasi itu, investasi bodong itu. Mungkin lagi celebration. Mungkin lagi pesta tuh ya. Harusnya kalian laporin ya biar ada efek jerak. Laporin kayak FEC, minimal laporin gitu ya. Minimal gitu kan. Kayak FEC Jomingo ya, urusan nanti dapat ketangkep enggaknya ya terserah pihak berwajib gitu yang menanganinya. Minimal laporkan. Hanya 3 hari saja. Wih, dari tanggal 22, 23, 24, 25 atau tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Komen. Nah, misal kayak gini nih ya. Ini ada yang ngirim ke saya nih cuplikan capture-nya. Jadi ada yang nanya ke admin Sisukanya ini kayak di Telegram atau di IG, nggak tahu lah percakapannya di mana. Contoh, nah kasih contoh tuh si admin Sisukanya kali ini. Mitra Sisukanya. Contoh, kakak melakukan pengisian saldo sejumlah 10 juta, maka akan mendapatkan tambahan saldo 30%, yaitu 3 juta. Wih, sultan banget Mitra Sisuka, tapi ngibul. Ya, duit dari mana? Duit dari mana? Bagi-bagi kayak gitu. E-commerce legal aja, nggak perlu saya sebut nama, bakar-bakar duit berupa voucher. Yang kayak gitu doang, nggak nyampe 30% berapa gitu. Yang legal, meskipun yang legal juga kadang jor-joran juga, tapi ya jelas kalau yang e-commerce legal ya legal gitu, bakar-bakar uangnya jelas, buat free ongkir, buat apa, ini kan apa, supply chain management, SCM ya. Supply chain management abal-abal, SCM yang ujung-ujungnya SCAM, scam gitu, dibilangin ngeyel sih. Nah, jadi kayak gini ya, dibalasnya di bawahnya innalillahi, semoga tidak diterima di sisinya tuh kan. Sumpah serapah korban investasi bodong itu sebetulnya ya. Kalau sudah kena scam. Checklist satu tuh udah nggak aktif kali. Ya salah sendiri ya. Banyak kok orang yang edukasi bahaya mitra siswa itu banyak. Kenapa nggak didengerin gitu? Pertanyaannya itu kenapa nggak didengerin? Selain saya ada konten kreator lain ya, di Instagram juga sama Kohro Sakti sering share-share si suka. Hati-hati, waspada, hindari. Apalagi pas Jombingo scam ya, disusul FEC scam, otomatis tersisa tinggal Mitra Sisuka yang apple to apple, modusnya sama ya, nggak jauh beda sama Jombingo sama FEC. Tapi kok iya gitu ya, terserah kalian ya. Tapi saran aja sih, laporin aja, bener laporin aja ya, jangan sampai tuh komplotan penipu
pesta-pesta duit kalian, kasihan ya. Dengar-dengar kan ada lansia juga, ada yang masukin dana pensiun juga ya, orang tua, kasihan lah ya. Orang dana pensiun buat hari tua, buat usaha, kena rayu leader ponzi, dimasukin lah ke mitra si suka atau ke ponzi lain, kasihan lah ya, kasihan gitu. Saya tuh paling miris kalau udah scam aplikasinya, kasihan. Yang real korban itu kasihan bro, kasihan. Orang yang ada yang kena sejuta, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan juta ya. Uang kan tergantung pemiliknya, orangnya. Ada yang mungkin kekayaan dia cuma 10 juta dimasukin ke mitra si suka, at least jadi miskin dong ya, jadi miskin dong otomatis ya. Ada yang rugi 100 juta misal, tapi dia masih punya 1 miliar, itu sih masih ketolong karena dia masih punya uang, kekayaan ya. Ada yang rugi 1 juta, dia punya duitnya 1 juta-jutanya, dimasukin ke mitra si suka, berharap digandakan gitu kan, kena scam. Mau makan apa ya. Jadi nominal kerugian itu beda-beda tergantung orangnya gitu ya. Ada yang cuma kekayaannya, keuangannya itu cuma punya 500 ribunya, dimasukin ke mitra si suka, scam, kasihan. Mau makan apa gitu kan. Jadi nominal kerugian itu buat kalau misal yang rugi 100 juta tapi dia masih punya katakanlah 500 juta, 1 miliar kekayaannya gitu ya, rugi 100 juta masukin ke investasi bodong, ya anggap saja beli bakso tumpah. Tapi kalau ada orang rugi 1 juta, dia punya segitu-gitunya kekayaannya, kasihan, kasihan bener, miris ya. Harusnya yang untung di si suka bantuin dong, bantuin, jangan diam-diam aja kalau udah untung ya. Ingat, money game, keuntungan Anda itu kerugian korban gitu. Membayar member dari uang member lain, money game, skema ponzi. Yang Anda katakan nggak apa-apa, udah untung, udah balik modal, udah untung juga, itu tuh duit korban gitu ya. Jadi keuntungan kalian yang diuntungkan selama join di mitra si suka, bantuin tuh korban-korbannya, kasihan ya, karena keuntungan kalian adalah kerugian mereka gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja video kali ini. Nah, kalau ada informasi apa-apa yang mau yang minta saya untuk bantu up lagi, ya boleh aja DM Instagram gitu ya. Untuk yang request ponzi-ponzi lainnya ya, yang meminta membahas saya untuk membahas ponzi-ponzi lainnya yang baru-baru, ya nanti aja lah, saya lihat dulu mana yang paling banyak requestnya gitu. Biasanya yang paling banyak request biasanya itu sudah menyasar orang-orang awam, si ponzinya, si aplikasi ponzinya gitu. Kalau sudah menyasar orang awam baru saya bahas gitu ya. Karena kalau membahas yang baru-baru pasti pemain ponzi yang mainnya buat apa ngingetin pemain ponzi gitu kah. Mereka juga nanti sadar sendiri, tobat sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah menyasar orang awam, ya mau nggak mau saya harus ngasih warning, ngasih edukasi, ngasih informasi ke masyarakat awam supaya terhindar dari investasi bodong, money game, skema ponzi. Oke, bye-bye.